Saudara-saudara sekalian, saya sedang bersama Pak Hasan. Ini sahabat saya, sama-sama pensiunan. Beliau sudah memulai usaha kopi sejak beberapa waktu yang lalu. Nanti sebentar kita berbincang-bincang dengan Pak Hasan, bagaimana kita membangun usaha warung kopi, kafe, yang brandingnya bagus, rasanya enak, dan bisa sustain. Yuk, kita mulai. Nah, saudara-saudara, sepertinya kalau punya usaha kafe seperti ini nih, rasanya enak hidup kita itu. Teman-teman pada datang, pada nongkrong, kita punya penghasilan, kita bisa bantu petani kopi, kita bisa punya pegawai, kita punya bisnis yang menyenangkan. Apalagi setelah pensiun, rasanya kita akan lebih santai dan banyak kenalan. Tapi kenapa ya banyak kafe yang tutup setelah 1-2 tahun? Sebetulnya apa penyebabnya? Apa karena fokusnya yang kurang fokus atau rasanya, taste-nya, baristanya yang kurang kompeten, atau perlu tempat yang kurang strategis, atau apa kira-kira? Terima kasih. Sebenarnya awalnya itu untuk membuat suatu kafe, si owner harus ada passion untuk dalam hal perkopian. Karena kalau tanpa passion, bagaimana dia mengelola? Passion dan paham ya? Passion dan paham, betul. Jadi pertama itu memang waktu saya mendirikan kopi itu, memang saya penikmat kopi. Dari kecil saya sudah nyolongin kopinya ayah saya. Itu benar itu. Karena beliau kalau ngopi itu pahit. Dan juga kopinya dari kebun sendiri di Jogja. Nah, itu saya dari kelas 3 SD udah mulai ngopi. Jadi sampai sekarang saya selalu nyari kopi dan pahit tanpa adanya gula. Dari situ saya setelah saya pensiun, saya ingin buka kafe, ya bukan kafe sebenarnya, warung kopi lah. Warung kopi. Nah, kebetulan saya ada teman saya dari kecil, dari SMP, SMA, kuliah, itu juga passionnya di kopi. Akhirnya kami join. Buka pertama di Cempaka Putih. Itu ya alhamdulillah karena kami berdua sama-sama punya passion di kopi, berkembanglah di situ sampai akhirnya pas Covid ya kita sempat tidak bisa jualan karena memang tidak boleh karena kebetulan di pasar, dan dalam perjalanan itu pasar itu terbakar. Betul. Ya terbakar habis, ya akhirnya kami mencari tempat. Tadinya ada di rumah hanya bertahan 6 bulan, akhirnya dapat di sini. Nah, disitulah kita mulai bergerak di dalam kopi. Nah, orang-orang yang lain yang 2 tahun sudah istilahnya tutup, itu karena mereka tidak punya istilahnya, yaitu tadi, pengetahuan yang dalam tentang kopi, dan juga dia nggak tahu strateginya bagaimana. Kebetulan saya untuk kopi ini ngambil dari petani, langsung dari petani. Sehingga cost kami production tuh bisa kami tekan daripada kami harus beli dari pemasok lain, yang mana notabene-nya sudah di-increase. Nah, itu kami mencoba untuk tidak melakukan itu. Jadi apa hubungan kemitraan dengan petani? Betul. Atau membangun ekosistem, dengan suppliernya. Ya, betul. Nah, dengan itu kami baru bisa istilahnya bertahan, berkembang dengan membuat satu variasi yang lain. Jadi kebetulan saya meng-create beberapa variasi dalam hal minuman, bisa 100% kopi, yaitu dengan mempunyai aneka jenis biji kopi dari Aceh sampai Papua. Kebetulan kami punya hampir sekitar 40 jenis. Dan juga kita bikin yang artisan. Dalam artisan itu dalam arti dengan kopi susu, yang kami campur dengan sirup, atau gula aren atau lainnya lah. Sehingga itu memberikan daya tarik kepada customer. Dan kedua, yang ketiga, kita punya Instagram. Jadi waktu itu saya coba posting di Instagram apa yang sedang kita develop. Misalnya kita baru mensangrai berapa biji kopi, kita posting di Instagram atau di WhatsApp. Sehingga kopi baru ya. Ya, sehingga banyak customer yang bertanya. Ya kebetulan waktu kami pindah ke sini memang agak sulit. Tetapi ya itu hanya 2-3 bulan. Kemudian teman-teman pelanggan dari Cempaka Putih
banyak yang ke sini sampai akhirnya sekarang, dan banyak yang menetap seperti yang Langganan. Bapak di belakang ini itu menetap dari Pasar Cempaka Putih sampai sekarang. Masih ada berapa yang seperti itu. Gitu. Jadi pokoknya intinya membangun sebuah kedai kopi atau kafe harus punya passion dan pengetahuan yang lebih dari cukup. Oke. Itu. Kalau mengenai target market, bagaimana Pak? Nah, kalau segmen saya yang saya ambil itu adalah untuk middle ke atas awalnya. Tetapi kalau saya target ke sana, bagaimana dengan yang bawah? Karena waktu di pasar memang harga saya tidak menjual mahal. Karena kebetulan saya kami mensangrai sendiri dan juga dapat biji kopi yang kualitasnya memang nggak begitu bagus. Oke lah, bukan nggak begitu bagus, ada di grade 4, yang mana yang bijinya kecil-kecil. Itu kami dapat murah saat itu, terus kami sangrai dan kami jual per cupnya itu cuma 4.000 sampai 5.000 rupiah. Karena target saya itu untuk kalangan bawah, yaitu edukasi ya. Ya, mengedukasikan mereka merubah cara minum kopi dari yang kemasan atau saset menjadi yang biji kopi yang benar. Supaya ada experience Ya, kopi asli. betul. Karena memang kopi saset itu kalau kita beli itu per cup itu ya antara 3 sampai 5.000. Iya. Dan saya bisa jual itu dengan biji kopi yang benar seharga itu. Jadi ada bisnis yang komersil, ada Ya. bisnis yang sifatnya educational. Nah, educational pun juga kami nggak lost money. Karena kami Masih dapat ada margin, Iya. cuman nggak besar. Dan itu akhirnya saya mengedukasi beberapa warung-warung kopi setempat yang ada di Pasar Cempaka Putih untuk mengambil biji kopinya dari kami dengan harga murah per kilonya. Oh, jadi Waktu malah itu sekitar 40.000 per malah kilo. memperluas Nggak nyampe, iya. Jadi jaringan. jaringan. massa ya. Jadi dan mereka itu konsumen mereka tuh adalah ya mungkin tukang Iya, tukang buru-buru, bajak, iya. terus kuli pasar. Karena biji kopi itu kan ada yang istilahnya specialty, ada yang Iya, betul. grade A, ada yang grade B, ada yang asalan. Betul. Ya itu ya. Itu jadi kelas Sehingga itulah yang kita mainkan. Pakai semua gitu. Betul, ya. Kalau nge-brandingnya gimana ya? Cafe itu apakah ada upaya melakukan branding atau? Ya, untuk branding memang kami, ya kebetulan kami seorang Jawa, dan partner juga orang Jawa, kami menggunakan nama Jawa dengan filosofi, kita pakai nama Kopi Inggil. Kenapa Kopi Inggil? Karena Inggil dalam bahasa Jawa itu atas. Oh, gitu. Jadi kalau sudah di atas, Romo Inggil. jangan turun. Oke. Nah, kebetulan waktu kami kebakaran, tempat kami kebakaran di Cempaka Putih, dari kalau masuk di pasar sampai sekarang kami buka kafe seperti ini. Dengan brand itu berarti itu memperkuat fondasi bisnis? Ya, itu Merasa sepertinya betul. gitu? Kami merasakan seperti itu. Jadi memang Ada komitmen dari owner ya? ya kami bikin nama itu selain kita punya filosofi seperti tadi bahwa sudah di atas jangan turun. Yang kedua mudah diingat orang. Kalau terlalu panjang, Oh iya. ini kami cuma satu aja, Inggil. Satu nama. Hanya nama Inggil. Itu orang bisa mengingat, oh Inggil, Pak Inggil atau Mas Inggil, Om Inggil. Itu ada common pada saya itu. Nah, kalau untuk cara marketingnya bagaimana? Yang selama ini digunakan, apakah menggunakan influencer? Apakah cukup dengan dari mulut ke mulut? Apakah tadi dengan sosial media, ada Instagram, WA? Betul. Kami belum menggunakan influencer, tapi kami pertama itu melalui media sosial media, Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Lalu kemudian kami melakukan pendekatan dengan customer untuk melakukan mulut ke mulut. Dan itu banyak terjadi. Jadi dari satu orang akhirnya menceritakan ke temannya menceritakan lagi sampai, dan itu chain-nya tuh panjang sampai sekarang. Dan strategi harga juga tidak terlalu tinggi ya? Ya, harga kami di sini ya di bawah yang ada di Tebet. Ya karena memang ngapain kami ambil margin terlalu tinggi. Oh, jadi orang ini udah ada margin kok. Jadi di pesaing-pesaing atau kompetitor di sekitaran Tebet itu ya memang ada yang sama, ada yang dia lebih mahal dari kami. Cuman kami di sini spesialnya adalah black coffee, manual brew, yang menggunakan biji kopi dari Aceh sampai Papua. Itu ada semua.
Tapi tidak semua kota kami ambil, karena kalau diambil nggak cukup kedai ini untuk naruh toples. Jadi biaya marketing itu tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Jadi memang bisa Karena kami tekan. dikerjakan sendiri Iya, atau ada? betul. Kita sendiri yang melakukan. Oh, oke. Nah, kalau menu-menu yang signature, yang paling Nah. laris itu kira-kira tuh, ini kan kopi dari seluruh Indonesia, Iya. 40 jenis. Lalu tadi Mas Hasan cerita ada house blend atau Iya. apa gitu. Betul. Kalau untuk target umum ya, kami menggunakan kopi aren. Oh, Jadi kopi gula aren. Kopi gula aren, di mana di sini kita pakai nama aren Inggil, kopi aren Inggil. Ya memang ingredientnya saya yang formula sendiri, dan kebetulan itu laris. Kalau yang untuk manual brew, kebanyakan yang best seller itu adalah ada di Liberica, Oh, Liberica. jenis Liberica, dan Aceh Gayo, kami sebut di sini Winer. Winer itu adalah dari Liberica itu yang istilahnya kopi nangka yang ya betul, dataran rendah ya. dataran rendah dan tinggi. Jadi kebetulan ada saya berapa? punya Kan 3 itu ya? ngambil dari Gunung Prau. Oh, Itu ada memang Liberica, apa kalau aja? kita kembali ke spesies kopi itu Iya. ada namanya Arabica, Arabica, Robusta, Liberica, dan Excelsa. Excelsa ya. Sebenarnya ada banyak, Ah. cuman yang common dan punya nilai ekonomis itu adalah 4 itu. Nah, kami ambil yang Liberica. Liberica. Dan Liberica itu kami ada ngambil dari salah satu gunung di Jawa Tengah, yang ketinggiannya di bawah Gunung Dieng. Oh, berarti Itu sekitar 1100, 1100, 1200. 1200. Dan itu rasanya nikmat sekali. Oke. Nah, kebetulan kami ada di sini, itu kalau di Itu sini yang jadi apa? Salah ya satu jadi favorit, andalan ya, favorit andalan. ya. Dan juga yang dari Aceh, yang tadi saya sebut Winer, Winer. itu sebenarnya adalah plesetan dari winer wine. kan, ya, Dari wine. processing kan ya. Ya processing, jadi Processing, fermentasi. fermentasi wine. Ya awalnya tuh adanya istilah wine tuh karena cherry tape kopi, ya. cherry kopi yang habis dipetik sama petani itu tidak bisa dijemur sehingga terjadi fermentasi pembusukan alami. Oh. Dalam berapa hari? Dalam 24 jam saja dia sudah terjadi fermentasi. Jadi bau tape ya. Ya, akhirnya busuk ya, namanya busuk itu kan mengeluarkan gas metan. Oh, nah, iya. itulah yang menyebabkan terjadinya gelembung ya. ya maksudnya itu ya. perubahan rasa Oke. dan apa namanya itu aroma itu berubah sama sekali. Oke. Dan nikmat, akhirnya dapatnya nikmat. Begitu. Seperti waktu penemuan keju juga seperti itu Ya, penuh keju juga karena susu busuk. Iya. Itu awalnya begitu. Gitu ya. Nah, kalau kiat ini layanan kepada pelanggan untuk mempertahankan pelanggan, kira-kira apa tuh? Ya, Apakah- pertama kami dengan memiliki 4 barista itu memang kami anjurkan untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Jadi berinteraksi. Jadi pelanggan itu istilahnya nomor 1. Nomor 1. Jadi apa dia tanya kita harus bisa jawab. Sehingga mereka ini saya minta mengerti dan mengenal kopi-kopi yang ada. Jadi mereka harus coba. Karena memang kami di sini memberikan Jadi bisa kesempatan menjelaskan untuk ya. minum kopi free bagi mereka itu. Mereka bisa istilahnya barista-barista mencoba untuk mencoba jenis biji kopi yang kami punya itu mereka harus tahu, harus mengenal karakter karena pas customer pasti tanya, yang kayak gini yang mana, yang rasa pahit yang mana, yang rasa asam yang mana, yang manis yang mana, yang medium mana, yang light mana, yang body yang mana, itu mereka harus tahu. Kemudian saudara-saudara kita mungkin juga perlu tanya nih, bagaimana sebetulnya mengelola uang gaya warung? Ya kan bukan gaya perbankan atau gaya pabrik nih. Gaya Mengelola warung gimana nih? Ya. Tipsnya atau kiatnya? Tipsnya ya kami menggunakan pertama itu kita menghitung HPP. Dari HPP itu kita bisa lihat berapa yang harus kita jual dan berapa besar yang harus kita keluarkan untuk membeli modal bahan baku. Kan harga kopi juga fluktuasi. Kopi pun memang sekarang ini nggak bisa kita patok. Kopi tidak akan turun tapi naik terus. Pernah ada Naik terus ya? Naik terus. Ini Lumayan kemarin emas ya. saya dapat informasi dari salah satu media, kopi turun harga. Begitu saya cek malah dibilang malah ini naik Pak. Jadi turun itu dalam artian apa? Kopi jenis apa gitu. Berarti kita selalu harus ada spelling ya? Pasti ada jadi ada
kita beli nih dari petani, misalnya 80.000 50.000. saat ini. Untuk kedepannya, kami harus naikkan antara 15 sampai 20% sebagai modal. Persiapan untuk di saat dia naik. Dan ternyata benar. Itu sehingga kami nggak merubah harga, itu memang margin kami akan berkurang, tetapi kami masih margin. Kalau begitu margin harus kita ambil di atas 25 ya? Ya, kalau memang bisa di atas 25 ya lebih baik. Dalam kaitan, lalu ukuran gelasnya kira-kira untuk Gelas kami standar pakai yang kalau yang berapa itu cc? 9 ons. 9 ons itu sekitar 200 sekian 200 mili. ya, 200 Terus mili sama kopi cup itu yang kalau ice itu pakai 14 ons atau ya sekitar 300-an, 300 mili. 340 Jadi lah. bukan yang jumbo ya? Oh, enggak, kami nggak menjual jumbo. Kami hanya satu single size untuk hot cup kita pakai 9 sampai 10 ons. Kalau yang cold cup kita pakai 14 ons. Dan juga itu kan antara bubuk dengan campuran air juga kan? Ya, itu memang ada standar itu adalah 1:10. Nah, kami menggunakan metode itu karena memang itu tepat sekali untuk disajikan kepada customer dan rasanya memang pas, balance. Nah, yang terakhir nih tentang rencana ke depan. Kira-kira kalau kita buka satu kafe, apakah itu cukup atau harus buka 2, ambil menengah atas, Betul. menengah bawah, atau bagaimana? Betul. Memang saya punya impian untuk menargetkan masuk ke segmen bawah. Bukan atas. Kalau atas kita sudah dapat ke atas, tapi kita masuk segmen bawah. Di mana segmen bawah ini kami harus istilahnya bisa mendapatkan source yang bagus untuk dijual lebih murah dengan small margin. Tetapi untuk saat ini agak sulit karena yang jelek aja, yang sudah afkiran atau yang disebut pixel, mentahnya pixel itu yang sudah hancur berantakan. Jadi sisa-sisa afkir di bawahnya afkir itu pixel. Itu sudah mahal. Jadi kami mau ambil itu, mau jual ke pasar pun agak sulit. Tapi itu ya mudah-mudahan kedepannya begitu. Mimpi ya? Ya, mimpi. Cuman kalau kita mau buka another outlet, karena di sini base-nya manual kebanyakan, jadi kami harus mengkalibrasi si barista itu untuk sama. Karena kalau enggak nanti, di outlet Tebet lebih enak daripada di outlet sana, atau enggak di sana lebih enak daripada di sini. Itu nggak boleh dalam satu chain itu nggak boleh. Jadi kalau beda kalau kita menggunakan metode mesin espresso, itu standar, SOP sama, ingredient juga sama. Tetapi kalau manual itu ada berdasarkan tangan. Apalagi V60. Kalau tangan kita nggak bisa kalibrasi dengan rasa yang sama, itu hasil juga nggak akan sama. Nah, jadi proses kaderisasi kompetensi barista bagaimana? Ya, jadi memang barista kalau yang mau mengundurkan diri, dia harus one-man notice. Dan saya harus sudah dapat penggantinya dengan nanti mereka handover dan akan dilatih seperti itu. Jadi sebagai owner kita juga sebenarnya punya resep lah ya. Ya, memang kita punya resep yang kita memang betul kuasai ya. Dan kuasai, dan mereka juga barista mau nggak mau harus tahu. Jadi ingredientnya sebelum kita buka kafe kita juga perlu belajar jadi barista juga. Kalau saya otodidak. Oh ya. Cuman yang saya belajar itu adalah roasting sama untuk pasca panen. Jadi saya berapa kali saya mengedukasi beberapa petani itu untuk membentuk satu koperasi atau kelompok tani yang mana kami ajarkan bagaimana proses untuk pasca panen, memanen yang benar, terus memberikan pupuk yang benar, mau organik atau anorganik. Itu kami edukasi, dan kebetulan saya belajar itu. Dan saya juga belajar citra rasa untuk taste kopi standar taste ya, seperti wine itu ya. Betul. Wine pun saya pernah belajar waktu saya di Amerika, kebetulan saya lulusan Amerika, saya belajar wine class. Jadi saya bisa taste wine, sehingga kebetulan mulut saya ya alhamdulillah tajam. Bisa. Teh pun juga saya ngerti. Nah, demikian saudara-saudara, itu penjelasan yang bagus sekali dari seorang entrepreneur yang membangun kafe ya. Jadi pertama tadi dikatakan, satu harus punya passion, kedua punya kompetensi yang biasanya didapat secara otodidak atau maupun belajar, tetapi tangan, lidah itu
harus menjadi andalan seorang Betul. owner, sehingga dia bisa tahu ini kopi enak atau tidak enak, rasa enak tidak enak, rasa standar atau di luar standar. Betul. Yang kedua adalah punya jaringan ke hulu, ke petani, Iya. kita bina langsung, Betul. bibit apa yang ditanam, bagaimana SOP-nya, bagaimana pasca panennya, Betul. sehingga biji kopi yang didapat atau green bean itu bisa kualitasnya kualitas yang baik yang kita inginkan. Benar. Hal lain yang kemudian kita dapat pelajaran adalah perlunya belajar roasting, Ya. karena crack pertama Pertama itu adalah itu sangat penting. betul. Dan menentukan rasa. Jadi itu yang berikutnya adalah hubungan kita dengan para barista, pegawai kita, membangun kompetensi yang sama, standar rasa yang sama. Kalau bikin cabang, hati-hati, beda rasa malah bahaya. Ya. Gitu ya. Betul. Dan yang terakhir saya kira rasa kasih sayang ya kepada masyarakat kelas bawah, kita ada kepedulian. Tadi bukan hanya cuan atau untung Ya. belaka, tapi ada edukasi, Betul. ya. Ada rasa ingin memberikan pengalaman yang sama kepada masyarakat yang bawah dengan harga margin yang tipis, tidak selalu itu harus untung besar atau subsidi lah. Kalau kita sudah untung di sini, cari yang sedikit sosiopreneur, yang sosial kepada masyarakat. Saya kira terima kasih Mas Terima Hasan. kasih. Kita sudah banyak mendapatkan insight Terima dari kasih. bagaimana mulai kita mendirikan, mencari lokasi, jatuh bangunnya ya. Ya. Dan ini semoga bisa menjadi inspirasi bagi saudara-saudara semua calon entrepreneur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Luar biasa.